Bayangkan, seorang suami sederhana yang hidupnya hanya untuk membahagiakan keluarga. Ia bekerja keras siang dan malam demi senyum istri dan anak tercinta. Tapi, di balik pengorbanannya, ada pengkhianatan yang tak pernah ia duga. Inilah kisah nyata Andi, pria yang jatuh dalam kehancuran, namun mampu bangkit dari luka yang menganga. Sebuah perjalanan dari dikhianati hingga menjadi sosok yang menginspirasi. Jangan lewatkan kisah lengkapnya, karena setiap luka punya cerita, dan setiap cerita punya kekuatan untuk mengubah hidup kita. Malam itu, hujan turun begitu deras. Petir sesekali menggelegar, menyambar langit gelap yang tanpa bintang. Di ruang tamu rumah kecilku, aku terduduk lemas di kursi kayu reot, menatap kosong ke arah pintu yang baru saja dibanting oleh wanita yang selama ini kusebut istriku. Setiap tetesan air hujan di atap seolah mengolok-olokku, pria yang kini kehilangan segalanya dalam sekejap. Namaku Andi, pria sederhana, berusia 35 tahun. Selama ini aku hidup untuk satu tujuan, membahagiakan keluargaku. Rina, istriku, dan Bayu, anak kami yang baru berusia 7 tahun, adalah alasan aku berjuang, alasan aku tersenyum setiap hari. Aku hanya karyawan swasta di perusahaan kecil di pinggiran kota, bukan orang kaya. Gajiku cukup pas-pasan, tapi aku bersyukur, karena setiap hari aku pulang disambut tawa Bayu, dan senyum hangat Rina yang menyiapkan teh untukku. Setidaknya, itulah yang dulu ada. 6 bulan terakhir, semua berubah. Rina semakin sering sibuk dengan ponselnya. Ia pulang larut malam dengan alasan arisan atau berkumpul dengan teman. Saat aku mencoba bicara, ia menjawab singkat, tanpa menatapku. Aku mencoba percaya, mencoba memahami, tapi hatiku terusik. Malam demi malam aku menunggu, duduk di teras hingga larut, menanti senyumnya yang dulu begitu kurindukan. Tapi yang hanya bayangan dirinya, wajahnya yang kosong dan dingin. Malam-malam penuh gelisah itu menjadi teman setiaku. Aku mulai kehilangan konsentrasi di tempat kerja. Teman-teman mulai khawatir, tapi aku hanya tersenyum dan mengatakan aku baik-baik saja. Padahal di dalam, hatiku hancur perlahan-lahan. Bahkan Bayu pun mulai merasakan suasana rumah yang berubah. Anak sekecil itu mulai jarang tersenyum. Mulai sering bertanya mengapa mama dan papa sering bertengkar. Sampai malam itu, Rina, ponselnya tergeletak di meja. Aku tak kuat lagi menahan rasa curiga yang membakar dada. Tanganku gemetar saat ku genggam ponsel itu. Ku buka layarnya, dan di sanalah kebenaran itu terpampang. Pesan-pesan mesra, panggilan sayang untuk pria lain. Mataku panas, air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Dunia runtuh seketika. Semua yang kupegang teguh, semua kepercayaanku, hilang dalam satu malam. Pagi harinya aku mencoba bicara. Serba bergetar, hatiku hancur. Rina, ada yang ingin aku tanyakan, kataku pelan, menunjukkan pesan itu. Rina terdiam. Lalu ia menuduh aku tak pernah ada untuknya, terlalu sibuk bekerja. Pertengkaran itu pecah, kata-kata menyakitkan, meluncur tanpa kendali. Dan akhirnya, Rina pergi. Ia membawa Bayu, meninggalkanku sendiri di rumah yang kini sunyi. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Aku kehilangan pekerjaan karena terlalu sering absen dan melamun di kantor. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Malam-malamku diisi tangis dalam sepi. Rumah yang dulu penuh tawa, kini hanya menyisakan dinding bisu dan kenangan yang menyakitkan. Aku mulai jatuh sakit. Tubuhku lemah karena makan tak teratur. Setiap sudut rumah seakan mengingatkanku pada tawa Bayu, pada masakan Rina, pada momen-momen kecil yang kini hanya tinggal kenangan. Namun di titik terendah, aku sadar, aku tak boleh kalah. Aku mulai berjualan gorengan di depan rumah. Moteling dari sisa uang tabungan dan pinjaman dari tetangga. Hari-hari pertama berat, tak banyak yang membeli. Tapi aku tak menyerah. Aku mulai tersenyum lagi, melayani pelanggan, mencoba mengikhlaskan luka. Sedikit demi sedikit, pembeli mulai ramai. Aku mulai menabung, memperbaiki gerobakku, menambah menu jualan. Aku belajar cara mengolah makanan yang lebih enak. Belajar melayani dengan sabar, dan sedikit demi sedikit aku kembali percaya pada diriku. Sendiri, aku bangun setiap subuh menyiapkan bahan, menggoreng, dan membuka lapak lebih pagi. Aku belajar menyapa setiap pelanggan, mendengar cerita mereka, dan dari sana aku merasa tak sendirian lagi. Tuhan mengirimkan orang-orang baik untuk menyemangati aku. Mereka membeli daganganku bukan hanya karena enak, tapi karena mereka tahu aku berjuang dari nol. Setahun berlalu, warung kecil itu mulai dikenal orang. Aku membuka cabang kecil di dekat pasar, lalu satu lagi di dekat sekolah. Aku mempekerjakan 2 orang anak muda pengangguran di kampungku.
aku mulai merasa hidupku berarti lagi. Bayu mulai datang menemuiku diam-diam. Saat Rina tak tahu, kami duduk di bangku kayu depan rumah, berbagi cerita, berbagi tawa yang dulu hilang. Rasa rinduku pada Bayu terobati sedikit demi sedikit. 3 tahun berlalu. Aku bukan hanya penjual gorengan lagi. Aku punya warung makan sederhana dengan 3 cabang. Bayu kini tinggal bersamaku. Kami membangun lagi ikatan ayah dan anak yang sempat hancur. Dan aku tak lagi menoleh ke masa lalu. Luka itu memang dalam. Tapi dari luka itulah aku belajar menjadi kuat. Kini setiap kali hujan turun, aku tak lagi merasa dihina oleh langit. Hujan adalah berkah. Pengingat bahwa setelah badai, selalu ada pelangi. Aku memandang langit malam itu, tersenyum, dan berbisik, "Terima kasih Tuhan, kau ajarkan aku arti bangkit." Sahabat, jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share agar semakin banyak yang bisa terinspirasi, karena setiap luka punya cerita, dan setiap cerita bisa menguatkan kita semua. Terima kasih telah menonton, salam hangat dariku.